Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bagian penilaian tengah semester 2 part 2 nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 16, perhatikan ciri-ciri organ ekskresi berikut. Organ ekskresi dengan ciri-ciri tersebut dapat mengalami beberapa gangguan, yaitu di sini ciri-ciri organ ekskresinya adalah organ terluas. Ketebalannya sekitar 1-2 mm. Ada 3 lapisan. Nah, ini berarti yang dimaksud adalah organ ekskresi pada kulit. Nah, kulit di sini kan ada 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, kemudian dermis, dan juga hipodermis. Nah, penyakit apa kira-kira yang ada di kulit? Jawabannya adalah yang A, eksim, lentigo, dan juga lepra. Nomor 17, perhatikan gejala suatu penyakit berikut. Nah, kerusakan pada kelenjar pankreas menyebabkan produksi hormon insulin menjadi berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem ekskresi. Gejala dari gangguan tersebut adalah, nah kalau di sini hubungannya sama berkurangnya hormon insulin, berarti gangguannya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini disebabkan karena kekurangnya hormon insulin sehingga glukosa di dalam darah akan meningkat. Tandanya yang pertama adalah tentu saja ya, ada peningkatan kadar glukosa dalam darah, merasa haus terus-menerus, dan juga sering buang air kecil dalam volume yang besar. Jadi di sini jawabannya 2, 3, dan 4D. Nomor 18, perhatikan keempat tabel hasil pemeriksaan plasma darah dan urin berikut. Pasien X mengalami gangguan diabetes mellitus sedangkan pasien Y mengalami gangguan hematuria. Hasil pemeriksaan pasien X dan Y secara berturut-turut ditunjukkan oleh tabel. Jadi untuk yang pasien X mengalami diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus berarti ditandai dengan kadar glukosa dalam darah yang tinggi. Tidak hanya di plasma darah, tapi di urinnya juga terdapat glukosa. Sedangkan hematuria itu ditandai dengan adanya darah di dalam urin. Nah, berarti untuk yang pertama diabetes mellitus itu ada pada pasien tabel 1. Di situ bisa kita lihat ya, di tabel 1 kadar glukosa di plasma darahnya tinggi dan di urinnya juga tinggi. Sedangkan untuk yang kedua, pasien Y yang mengalami hematuria itu ada di tabel nomor 3. Di situ bisa kita lihat tabel nomor 3, plasma darahnya plusnya 2, kemudian di urin juga malah ada 3. Berarti di sini terdapat darah di dalam urin pasien tersebut. Maka jawabannya secara berturut-turut X dan Y adalah 1 dan 3. Jawabannya yang A. Nomor 19, perhatikan gejala-gejala suatu gangguan pada organ ekskresi berikut. Berdasarkan gejalanya, gangguan tersebut disebabkan oleh, jadi di situ gangguannya yang pertama, urinnya berwarna gelap dan juga fasesnya pucat. Tubuhnya terasa lemah dan mudah letih, kadang-kadang disertai dengan flu ringan, mual, dan nafsu makan akan menurun. Mata dan kulit menguning serta demam ringan. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Jadi virus ini akan menyerang pada organ hati yang nantinya bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan yang ada di hati. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 20, terapi menggunakan gelombang ultrasonik bermanfaat untuk mengatasi gangguan pada organ ekskresi yang disebabkan oleh. Jadi untuk terapi dengan gelombang ultrasonik itu bisa digunakan untuk memecah batu ginjal. Nah, ini jadi ultrasonik ini digunakan untuk penderita batu ginjal untuk mengatasi batunya. Jadi batunya itu kan berupa massa padatan gitu yang biasanya ada di bagian saluran kemih. Nah, batu ini terbentuk apabila urin mengalami jenuh garam-garaman. Jadi terlalu banyak konsumsi garam-garaman. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, terbentuknya endapan garam di saluran kemih.
Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Saat pelajaran fisika, guru meminta Era untuk mengerjakan soal di papan tulis. Saat Era memikirkan cara untuk menjawab soal tersebut, bagian otak yang terlibat ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini gambar dari otak ya, utamanya adalah otak besar. Nah, otak itu dibagi menjadi 5 lobus. Sebenarnya otak besarnya sendiri itu dibagi menjadi 4. Maksudnya yang tepi itu ada tepi kanan dan juga tepi kiri. Untuk yang P itu disebut dengan lobus frontalis. Nah, lobus frontalis ini adalah pusat dari intelektual atau kecerdasan. Nah, jadi untuk saat mengerjakan soal fisika ini menggunakan otak depan yang disebut dengan frontalis. Maka jawabannya adalah yang A. Lalu untuk yang huruf H itu adalah lobus temporalis sebagai pusat pendengaran, penciuman dan juga pengecap. Ingat ya, H itu temporalis, pusat pendengaran, penciuman dan pengecap. Kalau R itu lobus parietalis. Parietalis ini sebagai pusat pengaturan perubahan kulit dan juga otot. Kalau bagian S itu lobus occipitalis berperan sebagai pusat penglihatan. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 22, perhatikan mekanisme penghantaran impuls berikut. Urutan proses perambatan impuls yang terjadi ketika seseorang mengejapkan mata karena kemasukan debu. Nah, ini berarti termasuk ke dalam gerak refleks. Nah, gerak refleks sendiri itu dimulai dari adanya stimulasi reseptor. Nah, jadi stimulasi reseptor nomor 2. Kemudian penghantaran impuls melalui neuron sensorik nomor 5. Lalu penghantaran impuls ke neuron konektor. Nah, konektor di sini tulisannya otak ya. Sebenarnya nggak cuma otak di sini yang bekerja, harusnya tetap ada sumsum tulang belakang. Lalu yang nomor 4, di situ penghantaran impuls ke neuron motorik. Baru yang terakhir stimulasi efektor nomor 1. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 23, perhatikan fungsi beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari berikut. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar pituitari ditunjukkan oleh lobus anterior. Jadi lobus anterior dari pituitari itu menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada ACTH, lalu growth hormone, somatotropin dan juga LH. Oke, ada beberapa hormon itu. Yang pertama untuk ACTH atau adenokortikotropik hormon itu berfungsi untuk merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresi hormon glukokortikoid. Oke, jadi ACTH itu untuk sekresi glukokortikoid. Sedangkan GH berfungsi merangsang sintesis protein, metabolisme lemak dan juga pertumbuhan tulang dan otot. Sedangkan LH untuk stimulasi hormon progesteron. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4B. Nomor 24, kelompok saraf kranial yang berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Jadi kalau kranial ini berarti berasal dari otak. Nah, saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor adalah saraf motorik ya. Saraf motorik ini yang termasuk di dalamnya adalah hipoglosal, okulomotor dan juga trochlear. Nah, untuk yang hipoglosal itu fungsinya mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju otot lidah. Sedangkan okulomotor itu dari sistem saraf pusat menuju ke otot bola mata. Kalau yang terakhir, trochlear itu menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju satu otot bola mata, yaitu otot oblikus superior. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B.
Nomor 25, seorang yang matanya sehat akan melihat daun berwarna hijau. Namun seseorang yang mengalami gangguan pada mata melihat daun berwarna kuning pucat hingga abu-abu. Nah, gangguan mata yang dialami orang tersebut adalah, berarti ini semacam seperti buta warna ya, atau yang disebut dengan deuteranopia. Nah, deuteranopia ini gangguan pada mata karena sel kerucut warna hijau tidak ada, sehingga cahaya dengan warna hijau tidak dapat ditangkap oleh mata. Jadi dia itu biasanya akan melihat benda-benda berwarna hijau sebagai warna kuning pucat, sampai bisa juga ke warna abu-abu. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 26, perhatikan gambar lidah dan kedua bahan makanan berikut. Bagian lidah yang peka terhadap rasa dari bahan makanan A dan B secara berurutan adalah, jadi untuk gambar yang pertama itu gambarnya asam, buah asam. Nah, berarti ya menunjukkan rasa asam. Kalau yang B, keju, berarti menunjukkan rasa asin. Nah, bagian lidah yang peka terhadap asam itu tepi lidah bagian belakang yang nomor 2. Sedangkan bagian lidah yang peka terhadap rasa asin itu tepi lidah bagian lebih depan, depannya nomor 2, berarti nomor 3. Kalau untuk yang nomor 1 itu rasa pahit ya, kalau yang nomor 4 rasa manis. Oke, jadi di sini jawabannya secara berturut-turut adalah 2 dan 3. C. Nomor 27, salah satu gejala yang ditimbulkan akibat infeksi virus SARS-CoV-2 adalah anosmia. Nah, gejala tersebut dapat menyebabkan, jadi anosmia itu hilangnya kemampuan hidung untuk membau. Nah, sebenarnya virus SARS-CoV ini itu termasuk ke dalam anggota dari keluarga coronavirus. Nah, coronavirus itu dapat berikatan dengan reseptor AC2 sehingga dapat menginfeksi sel-sel bulbus olfactorius. Nah, akibatnya apa? Sel-sel tersebut akan mengalami peradangan dan fungsinya dalam menerima rangsang bau menjadi terganggu. Nah, itu tadi ya, jadi reseptornya adalah AC2. Yang menginfeksi sel-sel bulbus olfactorius yang ada di hidung kita. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 28, perhatikan pernyataan-pernyataan pada gambar berikut. Apabila bagian yang ditunjuk oleh huruf P mengalami kerusakan akan menyebabkan kondisi yang ditunjukkan oleh angka. Jadi bagian P ini adalah sumsum lanjutan atau yang disebut dengan medula oblongata. Nah, medula oblongata itu yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya yang pertama, mengatur denyut jantung, mengatur gerak alat pencernaan, mengatur sekresi kelenjar juga. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 1, denyut jantungnya jadi tidak teratur, proses pencernaan terganggu, dan sekresi kelenjar akan terhambat. Nomor 29, Pak Sardi mengalami gangguan pada matanya. Saat melihat benda yang jaraknya dekat, benda tersebut terlihat gabur. Jenis lensa kacamata yang dapat digunakan Pak Sardi agar penglihatannya normal adalah, berdasarkan soal di nomor 29 ini menunjukkan bahwa Pak Sardi menderita hipermetropi. Nah, hipermetropi itu karena lensa matanya terlalu pipih. Akibatnya objek yang dekat akan terlihat kabur dan bayangannya jatuh di belakang retina. Untuk hipermetropi ini bisa ditolong dengan kacamata lensa cembung atau lensa positif. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 30, perhatikan gambar kelenjar berikut. Apabila kelenjar yang ditunjukkan oleh huruf X memproduksi hormon dalam jumlah melebihi batas normal, dapat menyebabkan, jadi untuk kelenjar yang ditunjuk pada huruf X itu gambar dari kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini itu menghasilkan hormon yang namanya parathormon.
Produksi parathormon yang melebihi batas normal atau terlalu banyak itu bisa menyebabkan kalsium keluar dari tulang menuju plasma darah sehingga tulang menjadi kropos, bahkan bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.